Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsir amma ba'd. Cukup. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmatnya, dari nikmat yang terkecil atau nikmat yang tidak terasa hingga nikmat yang terbesar. Dan tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita tidak akan mampu dan tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, maka kita harus seyakin-yakinnya bahwasanya sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, baik yang lahir ataupun yang tersembunyi, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Baik rekan-rekan semua, rahimani wa rahimakumullah, baik yang ada di Masjid Al-Mahdi, yaitu di Tanah Uzlah Bukit Lebah Ciater Subang, ataupun rekan-rekan yang berada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan atau menonton live kuliah sore ini yang biasa diadakan setiap sore di Tanah Uzlah Bukit Lebah Ciater. Semoga kita semua senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, dan juga keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan terus untuk saya pribadi, ya, tentang syair yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya ketika suatu saat atau suatu hari nanti kita sedang sendiri, maka kita jangan mengatakan kita sedang sendiri, melainkan kita sedang diawasi oleh Sang Yang Maha Pengawas. Oleh karena itu jangan dikira, ya, Allah luput atau lalai dari sesaat atau sekecil apapun, melainkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa, ya, di samping kita meluruskan niat kita di dalam bermuamalah, di dalam beribadah kepada Allah, dan juga kita tanamkan sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu kita akan tenang, khusyuk dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan juga dalam bermuamalah kita sehari-hari. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan sore ini sebetulnya ini jadwal kuliah Ustadz Fadli. Kebetulan beliau belum pulang, sehingga saya menggantikannya. Kita masih di bab 1, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Dan bab ini terdiri dari 12 hadis.
Hadis yang pertama sudah kita lalui, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswakum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini pun sama diriwayatkan oleh dua imam al-hadis, yaitu al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala dan juga al-Imam Muslim rahimahullah taala. Kedua-duanya merupakan imam al-hadis. Bari masih ingat siapa nama Imam Bukhari? Bari harus hafal ya, karena dengan sebab beliaulah hadis-hadis Rasulullah sampai kepada kita ya. Siapa nama Imam Bukhari? Yang lainnya kemana? Ukasha? Nama Imam Bukhari, namanya masal lupa. Nama Nabi kita siapa? Muhammad ibnu Ismail. Nama Imam Bukhari itu Muhammad ibnu Ismail. Kunyahnya siapa kemarin? Abu Abdillah ya. Adapun Bukhari itu nisbat kepada di mana beliau dilahirkan di negara Bukhara. Kita perkenalan dengan perawi utama, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau merupakan putri dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anha. Nama lengkap beliau Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Taimiyah Al-Quraisyiyah. Beliau kunyahnya yaitu Ummu Abdillah. Kunyah ini dinisbatkan kepada keponakannya, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Jadi Abdullah dinisbatkan kepada keponakannya Abdullah ibnu Zubair. Jadi Ummu Abdillah, karena beliau tidak memiliki anak. Putra saudari kandungnya yaitu Asma binti Abi Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair itu putra dari saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Kemudian beliau pun mendapat gelar kehormatan dari para sahabat, dari kaum muslimin, yaitu Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Sebagaimana kemarin siapa yang mendapat gelar Amirul Mukminin? Umar ibn Khattab. Dia digelari oleh para sahabat, beliaulah yang pertama kali yang digelari Amirul Mukminin. Pada asalnya beliau gelarnya itu khalifah minallah. Jadi khalifah di antara ya 5.000 sekian hadis ya, lebih banyak daripada Aisyah, karena Abu Hurairah selalu senantiasa mengikuti Nabi dimanapun beliau pergi dan berada. Dan ini bisa dibuktikan sebagaimana perkataan Ibnu Hajar atau Imam Az-Zahabi dan Asyuti di dalam kitab mereka masing-masing, seperti kitab Syiar Alamin Nubala ya, ataupun Al-Isobah dan juga At-Tajrib Ar-Rawi, bahwasanya ketiga ulama ini, yaitu Imam Az-Zahabi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Asyuti, mengatakan bahwasanya Ummu Abdillah yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau kurang lebih yaitu dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, yaitu kurang lebih 2.210 hadis. Seperti itu. Dan Aisyah memiliki keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Di samping beliau sebagai istri daripada Rasulullah SAW,
Kemudian beliau diberikan anugerah oleh Allah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.200 sekian hadis. Kemudian juga beliau dikenal sebagai seorang wanita yang sangat cerdas, faqih dan kuat hafalannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya fadlu Aisyah ta'ala nisa'i kafadli sarid ala sa'iri to'am, bahwasanya keutamaan Aisyah daripada wanita-wanita lainnya seperti perumpamaan as-sarid, yaitu makanan sarid, di atas seluruh makanan lainnya. As-sarid yaitu makanan yang paling istimewa ketika di zaman Nabi, yaitu roti ya, yang kemudian disiram dengan kuah daging ya. Seperti itu. Intinya makanan yang paling istimewa lah. Nah, jadi perumpamaan Aisyah itu melebihi keistimewaan wanita-wanita lainnya di zamannya, menunjukkan bahwasanya dari sisi kecerdasan, kepakihan, dan juga kuat hafalannya menandingi atau melebihi wanita-wanita pada masa itu. Sehingga kata Rasulullah, fadlu Aisyah ala nisa'i kafadli sarid ala to'ami ala sairi to'am, bahwasanya keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita lainnya seperti as-sarid terhadap seluruh makanan lainnya. Begitu juga dikuatkan dengan asar dari Al-Ahnaf Ibnu Qais. Kata Ahnaf ya, beliau menyatakan bahwasanya sami'tu khutbah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ya, ba'dihim fama sami'tu kalama ahadin afsahu min Aisyah, bahwasanya aku mendengar daripada khutbah atau ucapan daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau setelahnya tidak ada yang lebih fasih ya, melainkan hanya Aisyah, menunjukkan bahwasanya Aisyah diketahui keutamaannya ya, sebagaimana disebutkan oleh hadis tadi, kemudian juga disaksikan oleh sahabat yang lainnya seperti Ahnaf Ibnu Qais, seperti itu. Atau bisa juga diketahui oleh Al-Urwah Ibnu Zubair yang merupakan keponakan sendiri, bagaimana beliau memuji tentang kefakihan, kecerdasan dan hafalannya Aisyah, disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis ya, atau riwayat asar begitu juga. Atau juga Abu Musa al-Asy'ari, juga Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zahabi ya, beliau memberikan kesaksian bahwasanya Aisyah merupakan wanita yang sangat cerdas, faqih dan kuat hafalannya. Dan nanti bisa kita ketahui dari hadis ini, yaitu hadis pada bab tentang kepakihan Aisyah. Di sini akan ketahuan Aisyah memiliki kepakihan dalam mendengar hadis Rasulullah SAW. Dan beliau menjadi rujukan sahabat dan tabi'in dalam masalah fikih, tafsir dan adab rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi para sahabat tabi'in ya, ketika beliau mencari informasi tentang bagaimana adab Rasulullah dalam rumah tangga, atau bagaimana Rasulullah dalam memahami tafsir hadis atau masalah kaitan hukum fikih, maka para sahabat bertanya kepada Aisyah ataupun tabi'in bertanya kepada Aisyah, merupakan rujukan pada waktu itu ya. Wafat beliau yaitu di Madinah tahun kurang lebih 58 Hijriah, dimakamkan di Baqi, yaitu di Madinah. Walaupun di sini ada sedikit perselisihan tentang tahun wafat beliau, dan beliau dihadiri atau pengurusan jenazah oleh Abu Hurairah sendiri, oleh sahabat Abu Hurairah. Dan beliau termasuk ulama sahabat yang terpercaya dan kuat sanadnya, siqah mutqinah ya, sehingga hadis-hadis beliau diriwayatkan merupakan sanad-sanad atau perawi-perawi yang terkuat, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu sekilas tentang perawi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian profil para periwayat hadis yang menukilkan hadis dari Aisyah, yaitu Imam Bukhari sudah ya pada bab hadis pertama ya. Imam Bukhari sudah, Imam Muslim juga sudah. Kita masuk ke bab 3 atau bagian 3, poin 3. Dalam hadis ini secara global bahwasanya Nabi mengabarkan secara gaib tentang peristiwa di akhir zaman, karena perkara gaib itu perkara yang tidak diketahui ya.
Dan ini merupakan bukti nubuah beliau ya, atau mukjizat beliau mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang pada akhir zaman. Dan takdir Allah, kitalah yang mengalami peristiwa-peristiwa tersebut nanti ya, atau saat ini. Dan banyak tanda-tanda akhir zaman, alamat-alamat kiamat yang kecil sudah bermunculan semuanya, dan kita termasuk orang yang menyaksikannya. Bahwa akan datang pasukan dari arah timur, sebagian ulama menyebutnya dari Syam atau Kufah. Syam itu sekarang Syria ya, betul? Kalau Kufah Irak ya. Kalau keliru tolong diralat ya. Yang hendak menyerang Ka'bah. Namun Allah membinasakan mereka secara tiba-tiba ketika melewati suatu daerah bernama Al-Baydo, yaitu tanah lapang di antara Mekah dan Madinah. Ini secara umum ya, kandungan hadis pada bab di atas. Kemudian peristiwa ini akan terjadi menjelang akhir zaman dan disebutkan dalam banyak riwayat terkait dengan munculnya Al-Mahdi, yaitu lebih spesifik lagi terkait ketika saat pembaiatan atau di saat pembaiatan atau setelah baiat, beberapa saat, bahwa pasukan tersebut akan dikirim untuk memerangi Al-Mahdi, lalu Allah membenamkan mereka di Baydo, di tanah Baydo, yaitu antara Mekah dan Madinah. Ini kandungan secara umum. Kemudian makna umum sehadis ini, bahwasanya keadilan dan bijaksana Allah, yaitu Allah menghukum pasukan zalim secara keseluruhan, tetapi di akhirat nanti masing-masing akan dibangkitkan sesuai niatnya. Ini berarti sesuai dengan judul bab, yaitu menghadirkan niat ikhlas pada seluruh ucapan ataupun perbuatan, baik yang terang-terangan ataupun tersembunyi, menunjukkan bahwasanya pentingnya niat ketika kita melakukan suatu amalan perbuatan, karena yang dihitung nanti Allah dalam perkara akhirat, di akhirat nanti niat ya. Karena pada hadis ini ya, yang tadi disebutkan bahwasanya orang yang dibenamkan pasukan itu bukan hanya pasukan yang murni, artinya ada orang-orang yang dipaksa ataupun orang-orang yang tidak tahu menahu ya tujuan mereka, sehingga mereka terseret ikut-ikutan. Nah, sehingga walaupun di dunia ya mereka sama-sama diazab oleh Allah, dibenamkan, akan tapi kelak nanti di akhirat Allah bangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Tadi lupa ya, belum dibaca ininya terjemah hadisnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada suatu pasukan yang menyerang Ka'bah, atau di selain memerangi Al-Mahdi. Maka ketika mereka telah sampai di tanah Baydo atau tanah lapang antara Mekah dan Madinah, mereka akan dibenamkan ke dalam bumi semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini terjemahnya lupa saya, belum ke ini. Lalu Aisyah, qultu ya Rasulullah, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan ya, baik dari yang pasukan dari yang barisan awal sampai barisan akhir, wa fihim aswakum, sementara dalam pasukan tersebut ada orang-orang pasar, artinya bukan murni ya untuk menyerang Al-Mahdi, bukan murni untuk menyerang Ka'bah, tetapi mereka ada sebagian dari yang mau ke pasar atau orang-orang sivil ya, kalau dalam zaman sekarang tidak termasuk bagian waman laisa minhum, dan mereka bukan golongan mereka, artinya bukan pasukan yang tujuannya ingin menyerang Ka'bah atau memerangi Al-Mahdi. Nah, ini termasuk kepakian Aisyah. Qala yukhsabu bi awalim warihim summa yub'asuna ala niyatihim. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya betul, Allah akan menenggelamkan mereka atau membenamkan mereka dari awal sampai akhir. Akhirnya semua pasukan ya. Baik itu bukan golongan pasukan tersebut seperti orang-orang yang mau ke pasar atau orang-orang biasa atau orang sipil, summa yub'asuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai niat-niat mereka.
kedua, makna umum secara hadis tadi kandungan maknanya penting niat dalam menentukan nasib akhir seorang. Ini sesuai dengan judul bab. Hadirkan niat ikhlas dalam semua ucapan dan perbuatan, baik yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Walaupun seseorang ikut bersama pasukan zalim, jika niatnya bukan untuk kezaliman, maka dia tidak mendapat dosa yang sama. Artinya nanti di akhirat tidak disamaratakan azabnya dengan orang-orang yang memang niatnya murni untuk berbuat zalim. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia ya, mereka sama-sama dibenamkan ya, karena ini merupakan sunatullah ya. Dan ini ada sebuah pelajaran bagi orang-orang yang beriman agar kita tidak ikut serta bersama orang-orang zalim ya. Nah, akan tapi nanti di akhirat Allah membangkitkan atau menilainya sesuai niatnya ya. Jadi niat penting untuk kita perhatikan, untuk senantiasa kita hadirkan. Karena pada pasukan ini digambarkan di dalam hadis tadi, Aisyah menyatakan bahwasanya bukankah Rasulullah pada pasukan tersebut ada bukan golongan mereka dan juga orang-orang pasar atau orang-orang rakyat biasa, rakyat sipil seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian makna umum, kemuliaan dan kehormatan Ka'bah. Siapapun yang hendak mencelakakannya ataupun yang ingin memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya, akan dibinasakan oleh Allah secara luar biasa, bahkan sebelum mencapai tujuannya. Dan ini merupakan sunatullah ya. Bahwasanya setiap kezaliman, setiap kesombongan maka akan Allah tumpas ya, akan Allah binasakan ya. Sebagaimana kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Qur'an, baik itu Firaun, Qarun dan seterusnya. Begitupun pada akhir zaman nanti ya, menjelang kemunculan Imam Mahdi di Baiat, ada pasukan dengan kesombongan terhadap pasukan tentaranya dan kehebatannya, maka akan Allah benamkan mereka. Maka Allah akan benamkan mereka. Ini diantara makna umum hadis yang kedua ini. Baik, kita masuk kepada penjelasan hadis secara lebih rinci. Ya gaju jaisun al-Ka'bata, akan menyerang pasukan ke arah Ka'bah. Artinya akan ada sekelompok besar pasukan dari suatu pemerintahan yang zalim atau sesat yang hendak menyerang Ka'bah, mungkin untuk menghancurkannya atau menguasainya. Hal ini menunjukkan penghinaan terhadap syiar Islam dan Allah tidak akan membiarkannya. Pada hadis-hadis akhir zaman ya, itu hadis berkaitan dengan akhir zaman, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya pasukan ini ingin memerangi Al-Mahdi, memburu Al-Mahdi, seperti itu. Dan secara spesifik ya, tidak ini harus diteliti betul-betul dengan dianalisa dengan mengumpulkan seluruh hadis bahwasanya apakah pasukan tersebut Sufyani ataupun lainnya. Tetapi di sini hadisnya secara umum, yaitu pasukan, akan ada suatu pasukan yang akan menuju ke arah Ka'bah, ingin memerangi Imam Mahdi atau menghancurkan Ka'bah. Ini pasukan ya. Tidak disebutkan secara spesifik tentang Sufyani atau bukannya. Tapi ini adalah merupakan nubuah Nabi, akan terjadi insya Allah ya, seperti itu. Dan memang sebagian ulama ya memberikan korinah atau isyarat kepada Sufyani ya, seperti itu. Dan Sufyani pun masih ada hilaf ya, siapakah Sufyani untuk saat ini ya. Apakah yang bergabung dengan ISK, yaitu kelompok ISIS, atau yang lainnya, atau siapa ya. Maka ini perlu untuk kajian lebih dalam ya, dianalisa lebih dalam seperti itu. Lalu bagaimana nasib pasukan tersebut yang menuju ke Ka'bah untuk menyerang Ka'bah? Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsabu bi awalihim wa akhirihim. Maka ketika mereka sampai di Baida, yaitu tanah lapang antara Mekah dan Madinah, yukhsabu bi awalihim wa akhirihim, mereka dibenamkan ya, baik dari barisan pertama sampai barisan terakhir, akhirnya seluruhnya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah dibenamkan. Dan ini proses pembenaman ini ya, di dalam hadis-hadis, dohir hadis ya, ada beberapa dohir hadis, yaitu menjelang
dibaiat beberapa saat atau baiat belum sempurna ya, maka terjadilah peristiwa ini. Sebagaimana disebutkan di dalam At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, bahwasanya beliau mengatakan yakunul khasbu bil jaisul qabla tamamil ba'yah, bahwasanya terjadinya pembenaman pasukan ini, pasukan yang ingin menyerang Al-Mahdi atau memerangi atau menghancurkan Ka'bah, yaitu sebelum sempurnanya baiat. Menunjukkan bahwasanya ketika ada proses baiat ya, pasukan ini dibenamkan. Sedang ada proses baiat belum selesai, mungkin ya, membaiat Imam Mahdi belum selesai. Kemudian pasukan ini menuju ke Ka'bah untuk memerangi Imam Mahdi dan orang yang membaiatnya, maka belum sampai kepada Ka'bah mereka sudah dibenamkan oleh Allah SWT. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Begitu juga Ibnu Katsir rahimahullah di dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, yaitu kitab beliau yang fenomenal ya, tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan juga ujian-ujian. Beliau mengatakan fayakunul khasbu bil baida ayatan ala sidqihi wa amamatihi wa dzalika akibal bai'ah. Bahwasanya peristiwa pembenaman pasukan ini yaitu di Baida. Apa itu Baida? Bukasa tadi, ayo perhatian. Baido, apa Baido? Tanah lapang di antara Mekah dan Madinah. Berarti netral ya, antara Mekah dan Madinah, bukan Madinah, bukan Mekah. Kata beliau Imam Ibnu Katsir bahwasanya peristiwa pembenaman pasukan ini yaitu di Baido merupakan tanda akan kebenaran dan kemunculan Imam Mahdi ya, beriringan dengan baiat tersebut ya, menunjukkan bahwasanya ketika ada pembenaman ini menunjukkan ini tanda kebenaran tentang keimaman Mahdi. Berarti beriringan seperti itu. Sehingga dengan peristiwa ini umat bisa menjadikan tanda paling menonjol. Berarti ketika ada pasukan yang dibenamkan, maka beriringan dengan ada proses baiat, maka inilah Imam Mahdi, sehingga mereka berusaha untuk membaiatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ketika mereka sampai di Baido, mereka dibenamkan semuanya, dari barisan yang pertama hingga barisan yang terakhir ya. Semuanya ya. Makna yukhsapu, dibenamkan ke dalam bumi, lenyap, tertelan bumi sebagai bentuk azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan yang terjadi pada kisah Qarun ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fa khasabna bi wa bidarihi famakanahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yaitu surat Al-Qasas ayat 81, maka kami benamkan dia Qarun wa bidarihi, yaitu bersama rumah dan harta kekayaannya, maka tidak ada satu kelompok pun yang menjadi penolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia Qarun bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Nah, nanti ini merupakan sunatullah, akan kembali lagi perkara ini ya, pembenaman umat yang zalim, yang sombong pada akhir zaman ini, yaitu ketika proses setelah atau sebelum atau ketika pembaiatan Al-Mahdi. Ini sunatullah. Allah ingin menunjukkan bahwasanya kezaliman, kesombongan ya, akan Allah binasakan ya, walaupun tanpa dengan sebab ya. Misalkan sebab perang dengan senjata atau dengan berhadapan, akan tapi Allah langsung benamkan, sebagaimana kisah terdahulu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ada kesamaan dengan kisah Qarun ya, yang menunjukkan bahwasanya aspek dasar Qarun termasuk raja yang memiliki kesombongan dan juga harta dan kekuasaan. Kemudian juga pasukan ini mereka memiliki yaitu kekuatan dan juga kekuasaan, seperti itu sisi kesamaannya. Ataupun dari sisi yang menjadikan dia dibenamkan, yaitu objek, bahwasanya mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh nabinya, yaitu Nabi Musa ya, Nabi Musa.
Begitu juga dengan pasukan ini, yaitu pasukan yang menjelang Imam Mahdi, yaitu mereka menolak kebenaran atau memusuhi wali Allah SWT. Imam Mahdi tentu ya, beliau adalah utusan Allah, utusan akhir zaman, dan tentu beliau adalah termasuk dari wali-wali Allah SWT. Ketika suatu kelompok atau seseorang yang menolak kebenaran ataupun memusuhi wali-wali Allah, maka Allah sendiri yang akan memeranginya. Allah sendiri yang akan membinasakannya. Dan juga bentuk diantara kesombongan mereka yaitu menolak nasihat nabinya, yaitu Nabi Musa. Dan juga pada pasukan ini yaitu menolak kebenaran akan utusan akhir zaman. Mereka sombong karena mereka merasa berilmu atau mereka merasa lebih menerapkan syariat terlebih dahulu ya. Mereka yang berusaha payah menerapkan syariat, berperang melawan orang-orang kafir ya. Akan tetapi ternyata kebenaran yang Allah tampakkan bukan dari kelompok mereka, sehingga mereka enggan ya untuk menerima kebenaran siapa Imam Mahdi sebenarnya, sehingga atas kesombongan ini maka Allah membenamkannya ya. Sehingga pada kisah ini, yaitu kisah Qarun, kita bisa mengambil pelajaran bagi orang-orang beriman bahwasanya kesombongan dan juga kezaliman akan Allah binasakan. Begitu juga pada kisah nanti ya, ketika menjelang pembeatan Al-Mahdi dan Allah membenamkan pasukan tersebut, maka ini pun menjadi pembelajaran bagi kita tentang sebuah kebenaran ya. Dan perlu diingatkan pada orang-orang yang memerangi kebenaran, memerangi orang-orang yang membawa kebenaran, maka di sana ada hadis qudsi ya, bahwasanya man ada li waliyan faqad adantu bil harba, maka barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, sungguh aku mengumumkan kepadanya untuk berperang. Artinya Allah sendiri yang akan membinasakan. Oleh karena itu hati-hatilah kalian yang mempelajari hadis akhir zaman, kemudian sudah muncul siapa itu Al-Mahdi yang sebenarnya, maka tinggalkanlah kesombongan kalian, egois kalian. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada hawa nafsu, walaupun mungkin tidak sesuai yang kalian harapkan seperti itu, karena itulah kebenaran. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam Sahih Muslim, dibinasakannya mereka sekaligus adalah hukuman dunia, namun di akhirat mereka akan dibedakan berdasarkan niat masing-masing. Jadi kembali lagi kepada kita ya, maka perhatikanlah masalah niat ya. Hadirkan terus ya niat kita ketika kita melakukan seluruh amalan-amalan kita, disertai dengan niat yang ikhlas. Karena inilah penentu kita nanti di akhirat ya, bagaimana niat kita ya, seperti itu. Pertanyaan Aisyah yaitu bagaimana bisa mereka semua dibenamkan? Beliau balik bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mendengar hadis ini, bagaimana bisa mereka semua dibenamkan padahal ada yang bukan dari pasukan itu, baik itu orang yang mungkin ikut-ikutan atau dipaksa ya, tidak tahu maksudnya apa gitu kan. Artinya bukan murni tujuan untuk memerangi Al-Mahdi atau untuk menyerang Ka'bah. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman beliau, bahwasanya beliau memperhatikan keadilan Allah. Kalau bahasa kasarnya, bagaimana ya Rasulullah, orang yang bukan golongannya, tidak ada niat itu kok bisa dibenamkan, bisa dibinasakan seperti itu dengan orang yang memiliki tujuan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Menunjukkan bahwasanya ini merupakan kecerdasan dan kepakian beliau terhadap hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Bagaimana pekanya beliau terhadap keadilan Allah ya, prinsip keadilan. Mungkin kalau secara zahirnya kan tidak adil kan, artinya orang yang hanya ikut-ikutan atau dipaksa, kok kenapa ikut dibinasakan. Ini kepekaan beliau terhadap keadilan Allah SWT, seperti itu. Maka jawaban Nabi yang mengatakan bahwasanya betul mereka akan dibenamkan baik dari golongan baik dari barisan yang pertama sampai akhir, ini menunjukkan
membedakan antara azab dunia dan azab akhirat. Bahwasanya Nabi ingin membedakan antara azab di dunia dan azab di akhirat. Kalau di dunia sama-sama diazab, ya. Karena mereka dalam lingkungan orang-orang zalim. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Ketika kezaliman sudah merata, ya, apalagi kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan sudah merata di mana-mana, ya. Baik kesyirikan ucapan, perbuatan, maka ketika kita masih bersama mereka, masih kita tinggal di lingkungan seperti itu, maka ini khawatir kita pun akan mendapat azab di dunia. Allah akan binasakan semua. Ya, ini hadisnya. Bahwasanya ketika kezaliman sudah merata, maka Allah akan membinasakan semuanya. Baik di dalamnya ada orang yang saleh, ada orang baik, ya, karena kezaliman sudah merata seperti itu. Kesyirikan sudah merata. Dan maka oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khawassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah di dalam firman-Nya, takutlah kalian terhadap fitnah yang fitnah tersebut tidak Allah berikan, atau ya tidak Allah berikan kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Artinya siksaan tersebut, ujian tersebut tidak hanya khusus orang-orang yang berbuat zalim, tidak hanya khusus orang-orang yang berbuat syirik, ya, akan tetapi semuanya, ya, ketika kedzaliman sudah menyebar. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat dahsyat, ya. Maka itu kita alhamdulillah, ya, Allah berikan hidayah dan juga kemudahan kita untuk uzlah, ya. Kita di sini bersama-sama untuk memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah selamatkan kita dari azab di dunia, ya. Seperti itu. Perkara ini pun disebutkan di dalam oleh Imam An-Nawawi di dalam Sahih Muslim, bahwasanya fihi dalilun ala annal uqubata fid dunya fata'ammus salih wa talih summa yub'asu kullu wahidin ala niyati. Bahwasanya ini menjadi dalil bahwasanya yang namanya hukuman azab, ya, di dunia tidak hanya umum umum bagi orang yang soleh ataupun yang toleh, ya. Yang soleh pun yang toleh. Kemudian Allah membangkitkan setiap salah satu di antara kalian terhadap niatnya, menunjukkan bahwasanya ketika kezaliman sudah merata, Allah akan menurunkan azab secara merata pula, ya. Baik di dalamnya ada orang yang soleh, ya, orang yang baik, ya, seperti itu. Semuanya akan terkena azab seperti itu. Begitu juga Ibnu Hajar Asqalani, wa hadza min azamil adillah ala adillahi ta'ala. Ini menunjukkan perkara yang agung di antara dalil bahwasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yadlimu ahadan, bahwasanya Allah tidak menzalimi salah seorang pun. Wa inna ma yusibul azab fi zahir imtihanan, akan tapi Allah menurunkan azab secara zahir sebagai ujian. Summa yumayyizahum fil ba'si wal jaza, kemudian Allah membedakan di antara mereka pada hari kebangkitan dan hari pembalasan atas dasar niatnya. Seperti itu. Karena itu senantiasa kita mengingatkan kembali untuk memperbaharui dan memperbaiki niat kita, ya. Niat kita kesini mau apa, kemudian setelah di sini niat kita mau apa, maka perbaikilah, ya. Perbaikilah agar seluruh amalan kita, baik yang zahir ataupun yang tersembunyi, maka menjadi suatu kebaikan bagi kita kelak di hari kiamat nanti. Karena ini yang menjadi kunci utama seseorang selamat di dunia dan akhirat, yaitu niat, ya. Niat untuk senantiasa menghadirkan niat, ya. Apapun bentuknya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, baik yang sifatnya mubah, perkara dunia, maka usahakan hadirkan niat, ya. Niat untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. Ketika kita makan, maka hadirkan niat bahwasanya kita makan ini bukan hanya sebatas untuk menghilangkan lapar atau mengisi perut kita, ya, akan tetapi kita niatkan agar
badan kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadinya makan ini merupakan amalan duniawi atau amalan mubah, maka menjadi sebuah nilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan muamalah lainnya. Begitu juga dengan aktivitas lainnya. Dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, maka niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih perkara-perkara yang sifatnya wajib ya, seperti sholat ataupun puasa Ramadan ya, seperti itu. Ataupun perkara-perkara sunnah ya, ataupun perkara kajian-kajian, maka niatkan ya, seperti itu. Karena itu maka semangat ya, karena dengan niat yang lurus, niat yang benar, maka kita akan senantiasa semangat ya. Apapun kondisi dan situasinya akan tetap semangat seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah, yaitu karunia niat yang ikhlas dan lurus dalam seluruh amalan kita. Ini faedah-faedah hadis ya, ini bisa dilihat ya. Allah Maha Adil. Seseorang tidak akan dihukum di akhirat atas perbuatan orang lain. Ya, sebagaimana hadis tadi ya. Bahwasanya walaupun semuanya ikut dengan pasukan tersebut, karena niatnya berbeda-beda, maka yang niatnya tidak baik, maka tidak serta-merta dihukum oleh Allah disamakan dengan niatnya yang jahat, yang jelek. Begitu juga musibah dunia bisa menimpa semua orang, namun niat menentukan pahala dan dosa. Oleh karena itu penting menghadirkan niat. Ketika musibah merata, kemudian kita termasuk yang ikut diazab di dunia, akan tapi karena kita memiliki niat yang lurus, maka ini akan menjadi penentu selamat kita di akhirat ya. Kemudian larangan mengikuti pasukan zalim atau kebijakan jahat, karena walaupun niatmu baik, engkau bisa terkena musibah bersama mereka. Artinya ini hukuman di dunia ya. Walaupun niat kita baik, tapi kita bersama mereka yang berbuat zalim atau yang berbuat kesyirikan, maka akan tunggu ya, akan mendapat azab di dunia seperti itu. Kemudian Ka'bah memiliki kehormatan yang besar, Allah sendiri melindunginya. Dan hadis ini termasuk bukti kenabian, mukjizat khobariyah, karena Rasul mengabarkan hal gaib yang benar-benar akan terjadi menjelang kiamat. Kemudian kesempurnaan keadilan Allah, orang yang tidak niat jahat tidak akan dihukum sama dengan pelaku kezaliman. Ini kembali lagi kepada bab, itu judul bab, hadirkan niat dengan ikhlas pada seluruh ucapan, perbuatan baik yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian niat adalah timbangan hakiki amal. Amal zahir bisa sama tapi hasil akhir berbeda. Walaupun sama-sama zahir, mereka bergerak ya untuk memerangi Al-Mahdi ya. Karena niat yang berbeda, maka inilah yang akan membedakan kelak di hari kiamat nanti, seperti itu. Kesimpulan hadis ini adalah pelengkap dari hadis pertama, yaitu tentang innamal a'malu binniyat. Hadis pertama menjelaskan bahwa amal diterima berdasarkan niat. Kemudian hadis kedua menjelaskan bahwa balasan di akhirat juga berdasarkan niat. Walaupun terkena musibah dunia secara kolektif, akan tapi yang dihitung nanti adalah niatnya masing-masing ya, seperti itu. Maka kedua hadis ini membentuk satu prinsip dasar, nilai seseorang di sisi Allah ditentukan oleh niat hatinya, bukan sekedar amal lahiriahnya ya, tentunya seperti itu. Alhamdulillah selesai hadis kedua. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hadis ketiga dari bab 1. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Semuanya terdiri dari 12 hadis. Karena waktunya sudah sampai, sudah habis, sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Mohon perhatian, usahakan jangan mendahului saya, karena saya sering kehabisan napas. Jadi kalau saya belum memulai pada ayat berikutnya, jangan mendahului ya, biar sama-sama seperti itu. Ayo sama-sama, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yudhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.